Seorang perempuan parubaya, Maharani Aisyah Rashid 54 tahun, asal Jakarta, kembali harus berurusan dengan hukum. Residivis kasus penipuan yang sama di Jakarta Pusat ini, kini diamankan oleh jajaran Polsek Denpasar Barat, Denbar, atas dugaan penipuan dan penggelapan sewa ruko di wilayah Denpasar dan Badung, Bali. Maharani, yang saat dihadirkan pihak kepolisian tanpa tertunduk menahan tangis, disangkakan telah menipu 6 korban dengan kerugian ditaksir mencapai Rp156 juta. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisna Dewi, menjelaskan bahwa pelaku diamankan setelah menipu 6 korban yang berniat menyewa ruko di sejumlah lokasi. Penangkapan ini berawal dari laporan polisi LP B13511-2025 SPKT Polsek Denbar tertanggal 19 November 2025, dengan korban pertama bernama Silvi Anggraini 21 tahun. Menurut Kompol Laksmi, modus yang digunakan pelaku tergolong licik. Maharani berpura-pura menjadi pemilik ruko yang sah dan memasang iklan penyewaan melalui media sosial. Hal ini disampaikan Kompol Laksmi didampingi Kanit Reskrim Polsek Denbar, Ibtu Demiral Safriansyah dalam konferensi ORS di Mapolsek setempat, pada Senin 24 November 2025. Setelah korban tertarik dan berkomunikasi, pelaku bertemu dan meyakinkan korban. Setelah korban sepakat dan mentransfer uang sewa atau uang muka, pelaku langsung kabur dan menghilang, jelas dia. Dalam kasus korban Silvi Anggraini, pertemuan terjadi di ruko Jalan Gunung Agung No 208 pada Oktober 2025. Korban yang sepakat menyewa selama setahun mentransfer uang muka Rp3 juta, kemudian melunasi sisa sewa Rp18 juta, sehingga total kerugian mencapai Rp21 juta. Korban baru menyadari ditipu setelah mengecek ulang dan menemukan pemilik ruko yang sebenarnya. Kanit Reskrim Polsek Denbar, Ibtu Demiral Safriansyah menerangkan bahwa penyelidikan mendalam dilakukan sejak awal laporan, hingga akhirnya pelaku dilacak dan diamankan di wilayah Jakarta Selatan setelah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Mirisnya, pelaku Maharani bukan pemain baru. Ia adalah residivis kasus yang sama di Jakarta Pusat, di mana ia pernah diputus bersalah dan menjalani hukuman penjara kurang lebih 1 tahun pada tahun 2019 hingga 2020. Modus lama kembali terulang, tetapi kali ini menyasar ruko sewaan di Bali. Maharani awalnya mencari ruko untuk disewa, lalu menghubungi pemilik ruko dan meyakinkan dengan berpura-pura sebagai dosen atau status meyakinkan lainnya, bermodal uang muka sekitar Rp500.000. Setelah mendapatkan kunci, ia langsung mengklaim sebagai pemilik ruko dan menyewakan kembali kepada korban lain dengan harga penuh. Pelaku tidak beraksi sendirian. Ia diduga bersengkokol dengan mantan suaminya berinisial A yang saat ini masih dalam pengembangan. Peran mantan suaminya adalah mencarikan ruko, sementara Maharani yang menghampiri pemilik dan melancarkan penipuan kepada korban penyewa, terang Ibtu Demiral. Adapun 6 lokasi dan kerugian yang dilaporkan di wilayah Denpasar dan Badung yakni di Jalan Raya Tuban, Kuta kerugian Rp42 juta, dilaporkan ke Polsek Kuta. Di Jalan Imam Bonjol Gang 105, Pemecutan Kelot, kerugian Rp23 juta dilaporkan ke Polresta Denpasar, di Jalan Mahendra Data, Denpasar kerugian Rp25 juta. Kemudian di Jalan Gunung Lumut, Padang Sambian, Denpasar kerugian Rp20 juta, di Jalan Buana Raya, Padang Sambian, Denpasar kerugian Rp25 juta dilaporkan ke Polsek Denbar. Selain itu, di Jalan Gunung Agung, Padang Sambian, Denpasar, kerugian Rp21 juta dilaporkan ke Polsek Denbar. Total kerugian dari 6 TKP mencapai Rp156 juta. Polsek Denpasar Barat mengimbau agar masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan oleh Maharani Aisyah Rashid segera melapor. Akibat perbuatannya, Maharani dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.